kita santai aja. Oke, terima kasih. Oke, saya haus. Oke, terima kasih Ibu. Sejak awal Bandung Medical Fair ini, kemarin saya dikasih air Alkaqua ini. Ya, saya pikir cuma air biasa gitu ya. Tapi pada waktu minum ini bukan hanya saya memang mau konfirmasi bahwa ya, saya cuma mau konfirmasi aja. Ternyata saya tuh penggemar minum kopi Kolim, Bapak. Ya, Pak Kolim. Dan kopi, teh, makan juga jorok, gorengan, apapun masuk gitu ya. Tapi pada waktu minum ini saya mendapatkan keseimbangan ya. Jadi ini bukan hanya sekedar air biasa. Nah, sebetulnya ini tuh apa sih sebenarnya kandungannya Alkaqua ini, Bapak Kolim? Mohon informasinya. Oke. Ya, selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Selamat siang. Ya, siang Hari Beng. Ya, Bro. Izin saya minum dulu. Iya, boleh. Lanjut. Oke. Bapak Ibu, teman-teman yang hadir hari ini, perkenalkan nama saya Kolim, kita dari produk air minum Alkaqua. Ya, pertanyaannya sebetulnya ya, apa sih Alkaqua ini? Semua orang nanya Alkaqua. Dan mungkin pertanyaan terbesar, kenapa air minum kok ikut pameran medical? Iya, padahal kan cuma air biasa doang kan? Iya, ya. Mungkin kita belum pernah tahu tentang produk ini, tapi hari ini semoga kita semua bisa mendapatkan informasi yang jelas bahwa ternyata air bisa ikut pameran medical. Karena, nah ini saya langsung to the point ya. Nanti kita akan mulai bahas dari sana, yaitu Alkaqua ini adalah satu-satunya air di dunia, air minum di dunia yang melakukan uji klinis. Sebentar. Resmi. Cuma satu-satunya di dunia. Uji klinis. Uji klinis. Sampai ke uji klinis terhadap diabetes dan hasilnya bisa dibaca. Alkaqua terbukti meningkatkan imunostimulan terhadap diabetes. Iya. Nah, sehingga kita ada di sini nih hari ini ketemu di Beng. Iya, betul. Dan ini uji klinis ini sudah ada di brosur ya? Sudah resmi. Ya, dan ternyata Alkaqua ini penting buat semua orang. Seberapa penting Pak Kolim? Oke, jadi kalau kita bicara tentang air minum, mungkin teman-teman semua menganggap air minum enakan kopi lah ya. Ada pahit-pahitnya gitu ya, asemnya gitu ya. Jus, soft drink dan seterusnya itu ternyata jauh lebih menyenangkan di mulut. Nah, menyenangkannya di mulut. Betul. Ketika masuk ke dalam tubuh problem. Bapak Ibu, teman-teman, 70%, lebih dari 70% tubuh kita itu terdiri dari air. Setuju ya? Darah kita itu air, otak kita air, semua itu air. Betul. Pertanyaan terbesarnya, air apa yang sudah pernah kita masukkan ke dalam tubuh kita? Air yang betul-betul pure, murni, bagus, atau air gula, air yang soda, air apa? Oke? Kenapa? Bapak Ibu teman-teman, simple sederhana. Ketika 70% tubuh kita itu air, maka yang dibutuhkan oleh tubuh adalah air yang bagus juga. Kalau kita kekurangan air, problem. Masuk air yang jelek, problem. Airnya mengental, problem. Darah mengental. Nah, kalau kita bicara basic dasar ya, hari ini kita ketemu, kita bicara basic dasar, mungkin Bapak Ibu teman-teman yang hadir hari ini, yang mendengarkan. Kita kalau, saya beri perumpamaan nih, Kopeng. Kalau kita pernah masak di rumah? Pernah. Sampah kalau nggak pernah dibuang, sampah di dapur 1 minggu. Jangankan 1 minggu. 1 bulan, 1 tahun, bau. 10 tahun. Nggak kuat kan? Iya. Tubuh kita itu sebenarnya sama. Setiap hari, setiap waktu kita masukkan semua sampah. Dari makanan, dari minuman. Ya, dan dia mengendap. Tanpa kita sadari pelan-pelan mengendap semua. Apa yang terjadi? Sampah kita jadi busuk. Itulah awal terjadinya begitu banyak penyakit keluhan. Sekarang sampah mau dibuang nggak?
bagaimana cara buang sampah ini? Kalau misalnya kita masukkan lagi, sorry ya, mungkin teman-teman, oh kalau sakit mah obat. Kalau sakit kan carinya obat. Iya. Oke, simptom sakitnya oke. Iya. Tapi apakah dia bisa membuang sampahnya atau malah menimbulkan sampah? Bisa jadi menimbulkan sampah baru. Logikanya di sana dan sudah terjadi. Kena gumpal di ginjal. Iya. Oke, sekarang yang diperlukan apa? Air. Balik lagi pada basic dasar, tubuh kita itu air. Iya, 70% ya katanya. Betul. Ya. Pernah nggak kita misalnya pegang air gula, lengket kan tangan kita? Iya. Terus bersihnya pakai apa? Air lagi. Pakai air. Darah kita kalau kelebihan gula, lengket. Betul. Darah kita kelebihan asam, problem. Betul. Kelebihan lemak, problem. Bersihnya pakai apa? Pakai air. Inilah sebetulnya pelajaran dasar yang sangat basic bagi kita semua bahwa air ini menjadi hal paling penting dalam hidup kita. Cuma kita tidak sadari. Betul, betul. Ya, hari ini Alkaqua hadir, ini air minum, iya. Tapi dengan teknologi yang tercanggih saat ini. Oke, jadi Alkaqua ini menjawab kenapa dia berbeda dan kenapa Alkaqua ini bisa diuji kliniskan. Bagi teman-teman mungkin di sini medical, wah kalau mau uji klinis pasti ada sesuatu dong. Betul. Kalau air biasa aja ngapain diuji klinis? Biayanya mahal, waktunya panjang. Iya. Oke, logikanya apa? Alkaqua ini teknologinya 6. Oh, ada 6? 6. Dan terlengkap tercanggih sampai hari ini di dunia. Bisa tolong dijelasin Ya? 6 itu apa tuh? Penasaran? Menarik ya. Kalau kita bilang mineral, ya mineral kan semua air mineral banyak tuh. Betul. Tapi kalau kita lihat mineral yang dibutuhkan oleh tubuh seperti apa? Ada jenis-jenisnya. Betul. Dan kita pas, lengkap, tepat. Ya, kadar TDS-nya berapa? Itu semua lengkap dengan teknologi. Jadi kalau umpamanya TDS-nya 0, itu namanya air non mineral kan? Iya. Nah, kalau yang TDS-nya tinggi, ada yang sampai tinggi banget. Betul, betul. Problemnya apa? Kalau orang sehat, dia mesti minum air mineral supaya mineral tubuhnya cukup. Ada, ya. Tapi kalau orang sakit, ya terutama ginjal, sebaiknya jangan minum air yang ada mineral atau mineralnya harus sedikit. Betul. Nah, di pasaran kalau kita lihat air yang paling tepat untuk orang sakit dan orang sehat adalah jika mineralnya antara 20 sampai 50 TDS-nya. Nilainya ada nilainya. Kita 35. Jadi untuk orang sehat, orang sakit pas banget. Itu baru pertama mineral kita dipilih yang terbaik. Make sense, make sense. Iya. Dan teknologi sudah bisa memilih terbaik untuk tubuh. Bisa memilah ini itu ya. teknologinya canggih. Yang kedua, kita bicara alkali. Wah, air alkali itu betul, banyak. betul. Banyak di pasaran kan? Ada. Kita teknologi alkali karena kenapa? Karena tubuh kita cenderung asam. Betul. Alkali itu artinya basa. Cenderung asam. Apa yang terjadi ketika tubuh kita asam? Ketika tubuh kita asam, maka virus, bakteri, jamur, kuman, dan berbagai penyakit mudah berkembang. Dekat tuh. Betul, kawannya. Ya, kawannya. Dan tadi kita dengarkan kanker, teman-teman di kanker, penyakit kanker, orang-orang penderita kanker, coba cek darahnya, asam. Betul? Relatif asam, betul. Asam. Kadang-kadang pH-nya cuma 5 sampai 6. Ya, akhirnya apa? Rusak. Tubuh kita rusak. Menambah penyakit. Betul. Nah, air alkali yang diperkenankan oleh BPOM adalah batasnya 8,5. Hati-hati yang minum alkali yang ketinggian. Ada kan alat-alat betul. 8,5 pH hanya boleh. Ini air minumnya resmi tuh. Jadi kita punya 8 plus 8,1. 8,1, oke. Itu harus dipilih juga, harus benar-benar. Ini tidak boleh terlalu tinggi. Kemudian yang ketiga adalah ionisasi. Apa ini ionisasi? Nah, lagi berkembang nih kayak di ibu kota. Ion. Kekurangan ion. Betul. Nah, ionisasi itu kalau minuman yang lain kan ada yang namanya minuman berion. Nah, itu yang namanya kimia. Tapi kalau ion ini apa sih ionisasi? Air minum tuh, saya rumus kimianya ya, H2O. Iya. H2O itu air. Oke. Masuk ke dalam tubuh, nanti dipecah menjadi H plus OH min. H plus OH min. OH min itu adalah antioksidan. Pernah dengar? Betul. Antioksidan dia menarik polutan atau menarik radikal bebas. Jadi air minum, air bisa menjadi proses detox. Betul. Bisa menarik polutan. Tetapi kalau kita minum air biasa,
itu lebih kurang 8-10% aja yang bisa menjadi proses detox, sisanya dibuang. Iya. Kalau Alka-Kuah 100%, kita sudah olah di pabrik 100%. Oh iya? Ya. Kenapa? Karena teknologi sudah melakukan itu. Oke, mampu melakukan itu. Ya. Jadi termasuk botol kita. Kalau kita lihat isi Alka-Kuah ini 100% full. Itu 99% full airnya. Betul, betul. Terus warnanya biru ini anti UV. Ya, anti UV. Anti UV ya. Semua teknologi ini kita lengkapi. Pantesan kenapa kemarin saya agak seger-seger gitu karena ionnya 100% ya. Ya. Oke. Jadi kalau teman-teman ya makan sembarangan kemudian setelah minum Alka-Kuah terjadi buang air besar. Iya. Ada beberapa orang diet dengan Alka-Kuah. Asik. Oh iya, nanti kalau saya jelasin demen tuh. Seru nih. Seru. Ya, yang mau diet nanti kita bisa diskusi di counter kita ya. Oke. Oh gitu. Oh iya dong. Counternya dekat lagi ya. Dekat lagi. Saya langsung nyebrang deh. Iya. Oke. Yang mau diet ya Bu ya, kita ngobrol. Ya. Ada ternyata. Oke. Ada ya. Dan kita bulan lalu kita kasih challenge. Ya. Turun 5 kilo dalam waktu 1 bulan dengan Alka-Kuah. Dan pemenangnya banyak. Oh iya? Mau di challenge? Ayo, siapa yang mau di challenge nanti angkat tangan. Serius. Oke. Iya. Asik kan? Seru. Jadi seru banget loh. Kenapa? Karena ionnya bisa mendetoks. Selama ini yang kita makan nyempel semua di perut lah. Di pencernaan, betul. Ketahan, nggak bisa dibuang. Nah sekarang biasanya kan makan fiber segala macam itu buang kan. Kalau dengan air kita bisa buang dan sehat, why not? Jauh lebih no risk, nggak ada faktor resiko apapun. Keren ya, oke ya. Nah, nanti kita ngobrol. Ya ini udah mulai melek nih kalau udah ngomong diet. Oke, Ion. Ya. Yang keempat adalah heksagonal. Heksagonal segi 6. Ya. Heksagonal. Kenapa heksagonal? Karena ada penelitian. Hanya molekul air heksagonal yang bisa mengikat oksigen. Oke, air biasa masa nggak bisa? Kita ambil contoh nih, pernah tahu akuarium, kasih ikan, pelihara ikan, kemudian kita kasih oksigen kan? Ya. Pagi, siang, sore, malam, 24 jam, 1 minggu, 2 minggu, mati listrik, dread. Apa yang terjadi dengan ikan? Ngambang. Kenapa? Kurang oksigen. Bayangkan air yang dimasukkan oksigen berhari-hari. Kenapa hanya dalam waktu berapa jam hilang oksigen? Karena air tidak bisa mengikat oksigen. Titik. Iya. Loh, Alka-Kuah oksigennya tinggi. Sangat tinggi. Kenapa? Karena heksagonal. Hanya molekul air heksagonal segi 6 yang bisa mengikat oksigen. Ya, H2O6. Nanti ada rumus kimia. Semua kalau sudah uji klinis itu semua harus ditampilkan. Bukan bicara tentang air, oh ya air minum saja. Enggak. Ini sudah bicara tentang teknologi. Kita harus buktikan semua hal secara akademik. Secara saintik. Betul. Ya, panjang lah pokoknya ceritanya kalau saintik. Kemudian setelah kita minum, setelah heksagonal, kita ada proses yang kelima namanya crystallize. Kristalisasi. Apa itu kristalisasi? Heksagonal itu segi 6. Oke, Bapak Ibu teman-teman yang hadir di sini, mungkin yang muslim, tahu nggak namanya air zam-zam? Tahu dong, yang dari Mekah itu ya. Air zam-zam adalah salah satu air di dunia yang dipercaya dan sudah terbukti bisa menyembuhkan. Betul? Terbaik juga loh. Terbaik di dunia. Kenapa? Karena sudah dibuktikan. Nanti teman-teman bisa lihat di counter kita. Ini molekul air zam-zam yang diteliti. Betul. Molekulnya seperti ini, nano hexagonal crystallize. Iya. Kristalisasi. Iya. Kami buktikan juga air Alka-Kuah di Hado Life, ya, laboratorium air terbaik di dunia, di Eropa. Iya. Kita kirimkan Alka-Kuah ke sana. Dan di foto Alka-Kuah molekulnya lebih menyerupai terang, ya? air zam-zam. Artinya apa? Nggak salah dong kalau Alka-Kuah ada uji klinisnya. Kenapa? Karena ada pembuktiannya dan ini resmi. Dan di bawah license kalau teman-teman tahu namanya Masaru Emoto, betul, dari Jepang tentang air. Ini adalah di bawah license dari Masaru Emoto. Hado Life ini. Jadi kita penelitiannya betul-betul penelitian internasional, diakui secara internasional. Oke. Yang keenam, panjang nih ya, keenam nano. Nano. Jadi nano ini adalah ukuran 1/juta dari air biasa. Jadi air biasa molekulnya itu dipecah jadi 1.000.000 kali. Jadilah air Alka-Kuah. Bedanya apa? Oke, tadi kita lihat ada proses yang namanya membuang.
proses detox. Iya. Oke, air biasa bisa detox. Kenapa cuma sedikit yang bisa detox? Karena molekulnya besar. Bayangkan tadi mau buang sampah. Iya. Pak Beng, ya. Rumahnya di pinggir jalan raya. Kira-kira mobil besar bisa lewat, bisa ambil. Tapi kalau misalnya rumahnya di belakang gang. Iya. Kira-kira ngambilnya pakai apa? Sampahnya? Nggak bisa pakai truk. Harus pakai sepeda motor atau motor yang kecil. Nah, yang terjadi polutan kita, gula, asam, lemak, dan semua virus, bakteri, jamur, dan seterusnya, itu nempelnya masuk sampai ke gang sel-sel kita, betul? Betul. Sel-sel kita yang begitu kecil. Kecil. Gang-gang, gimana ngangkatnya? Iya. Diperlukan air nano, sehingga bisa terobos masuk ke dalam sel. Kalau yang ngerti tentang sel, bagaimana kita jelaskan di dalam ilmiah kita. Sel itu punya pori-pori, tubuh kita punya pori-pori. Betul. Pori sel namanya aquaporin. Ya. Polutan, gula, lemak, apapun, termasuk radikal bebas, termasuk logam berat. Iya. Itu bisa masuk ke dalam sel, karena ukurannya kecil banget, masuk ke dalam sel dan dia nggak bisa keluar lagi. Ya, apa yang terjadi ketika masuk ke dalam sel nggak bisa keluar? Sakit. Betul. Sel kita dihancurkan dari dalam. Iya. Nah sekarang kita mau keluarkan bagaimana caranya? Air nano. Dengan ukuran kecil. Karena tadi sudah dipecah dari beberapa juta kali. Betul. Ya. Oh, Dia ini kendaraannya, nano kendaraannya. Jadi kalau proses detoxnya ion, mau ngambil sampahnya. Ya, habis diambil dikasihkan oksigen karena sel butuh oksigen. Iya. Oksigen dari heksagonalnya. Ini kombinasi dari 6 secara sempurna bekerja secara satu kesatuan. Oke, Pak Kolim, mau tanya nih, sebetulnya bagaimana kita bisa membuktikan kualitas Alka-Qua itu setelah mengkonsumsi? Ya, kalau uji klinis gimana sih rasanya? Oke, kita challenge Bapak Ibu teman-teman yang hadir hari ini dimanapun, ya, bisa ke counter kita dan lakukan cek darah. Cek darah, kita buktikan asam uratnya berapa, diabetes atau gula darahnya berapa, minum Alka-Qua 1 botol, maksimal setengah jam kemudian cek darah ulang dan kami buktikan perubahannya. Dan itu siapapun di sini. Dan itu semi permanen, dan ada penjelasan dokter. Ya, kalau misalnya sampahnya sudah 10 tahun, 1 botol mana bisa langsung. Tetapi terjadi prosesnya karena kita nano dan cepat sekali, kita bisa buktikan dalam waktu singkat. Ya, jadi nih, gini Pak Kolim, ini kan lagi ada donor darah nih. Kadang-kadang kan, kekentalan darah nggak bisa gitu kan. Iya. Nah, jangan-jangan nanti minum Alka-Qua bisa langsung donor darah nih. Buktikan. Gitu ya? Kan asik kan? Wah. Teman-teman ayo buktikan. Di sini kita uji klinisnya, ya clinical assessmentnya itu bukan hanya pada diabetes, tetapi Bapak Ibu teman-teman bisa lihat kepada asam urat. Ini ada asam uratnya juga. Susah loh. Ada asam urat juga ada. Iya. Dan satu lagi D-dimer, pengentalan darah. Pengentalan darah. Ada juga. Pantesan, iya. Jadi ibu bapak yang digagal tadi dites, segera ke Alka-Qua, stand Alka-Qua di depan panggung, cek ya, bisa dicek ya Pak ya. Bisa langsung buktikan. Nah, Pak, sebaiknya kita minum atau konsumsi Alka-Qua setiap hari berapa botol atau mungkin seminggu sekali? Oh iya. Baiknya gimana nih Pak? Tubuh kita 70%, lebih dari 70% itu air. Jadi kita butuh air, sudah ada hitungannya. Ya, standar WHO adalah 30-50 mili kali berat badan. Jadi kalau kita yang normal, ya sehari-hari itu minimal 30 mili kali berat badan. 30 mili kali berat badan. Oke, misalnya berat badannya berapa? 60 kilo. Ya. 60 kilo berarti kita minimal harus konsumsi air 1,8 liter. Itu dengan syarat kalau tidak olahraga berat dan keringatan. Kalau olahraga berat dan keringatan itu harus sampai ke dengan 50 mili. Jadi itu aman. Ya, jadi 30-50 mili kali berat badan itu aman. Jadi kalau konsumsi Alka-Qua berapa banyak? Kalau mampu minum dan mampu konsumsi, kita sarankan full minum Alka-Qua. Kalau sanggup, seperti saya sendiri pribadi sudah bertahun-tahun nih minum Alka-Qua dan kita boleh cek hasil cek darah gitu. Kita investasi jangka panjang. Ini investasi jangka panjang. Karena pada akhirnya setelah bertahun-tahun kita minum, maka biaya pengobatan itu akan sangat sedikit dan menurun. Setuju. Ini investasi kok. Iya.
Setuju. Spare part kita bagus semua. So, apa yang mau diperbaiki? Kan gitu. Nah, ini melenceng sedikit Pak Kolim. Ini mumpung Pak Kolim itu adalah konsultan sekaligus pengusaha sekaligus juga owner dari Alcaqua nih ya. Ini teman-teman yang ada di sini boleh dong sedikit kasih tips, boleh barangkali bisa berkontribusi, bukan hanya beli tapi mungkin menjual atau gimana? Oh iya. Gimana? Tadi kan judulnya cuan. Cuan, harus ada cuan dong. Cuan C ya? Iya. Cien. Oke, Alcaqua ini adalah bisnis. Oke, kami nggak mungkin ikut pameran aja terus nggak ada jualannya. Ya, kita butuhkan agen. Agen penjualan. Oke. Ya, kita ada distributor, kemudian ada agen-agennya. Ya tentu nanti bagaimana caranya bisa ke counter kita jelaskan karena ada hitungan-hitungannya. Iya. Siapa yang bisa menjadi agen? Siapapun. Dimanapun. Wah seru nih. Kan kalau orang kerja itu kan harus ada minimal SMA gitu kan. Iya. Bisa minimal punya kendaraan gitu kan. Betul. Dan kalau di sini menariknya, Alcaqua sudah ada di 30 provinsi seluruh Indonesia. Wih, semua provinsi ada. 30 provinsi besar ya. Nah, kecuali yang provinsi baru bentukan ya, terakhir ya. Kaltara itu agak jauh gitu ya, belum ada. Yang kedua, pembeli di 30 provinsi seluruh Indonesia yang beli produk ini bisa mendapatkan produk ini dengan ongkos kirim free. Serius nih kok. Serius. Ini pertama kali. Alcaqua satu dus doang, itu 13 kilo. Teman-teman kalau mau pesen, teman saya di Papua nih, di Jayapura, kirim 13 kilo. Iya. Udah berapa? Iya, lumayan. Ya, jadi kita bagi 3 wilayah nih. Wilayah 1 seluruh Jawa Madura, harganya 340.000 per dus. Kita ada 2 kemasan, yang 500 mili, dengan yang 280 mili. Yang 500 mili, ya kita lihat nih full kan, isinya full banget. 500 mili ini isi satu dusnya 24 botol. Kalau yang kecil satu dusnya 40 botol. Harganya sama. Harga di wilayah Jawa 340.000 sudah termasuk ongkos kirim sampai ke rumah. Sumatera, Bali, Lombok, NTB 360.000, beda cuma 20.000. Keren kan? Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTT 380.000. Kebayangnya bingung, ongkos kirim pakai apa? Ya sudahlah, pokoknya dengerin dulu. Dan yang menarik, yang ketiga kan, tadi kita bicara sudah 30 provinsi, ongkos kirim free. Yang ketiga, Bapak Ibu teman-teman yang mau bergabung, mau ikutan, Bapak Ibu bisa menjual produk ini hanya dari sistem kita, sekarang aplikasi dan sistem, dan dijual ke 30 provinsi. Jadi kalau saya punya temen nih, di mana? Di Medan. Saya ordernya di handphone, semuanya di handphone, nanti perusahaan yang kirim, semua perusahaan yang atur. Sesimpel itu. Pembayaran semua sudah menggunakan metode-metode yang sudah kita siapkan. Canggih ya. Jadi kalau ada teman-teman, teman saya di Makassar gimana? Ordernya dari Jakarta, ordernya dari Bandung, terserah dari manapun, bisa kirim ke seluruh Indonesia. Jadi bisnis sekarang jangan lagi saya cuma tinggal di daerah Kopo nih, urus Kopo melulu. Sekarang zamannya udah beda. Betul. Tinggalnya boleh di Kopo, tapi yang menjadi customer kita itu seluruh Indonesia. Betul. Sistem kita sudah semua by sistem, ya. Yang mau bergabung nanti tinggal duduk kita ngobrol. Ini seru nih. Udah produknya bagus, tadi ada 6 keunggulan. Kemudian juga distribusi tadi lebih dari 30 provinsi juga. Kemudian distribusinya sendiri juga menggunakan teknologi yang canggih, yang tanpa ribet juga ya. Karena rata-rata semua punya handphone. Betul. Ya. Yang jualan nggak usah packing barang, nggak usah kirim barang, nggak usah ngurus barang apapun, nggak usah. Seriusan? Jualan doang. Dapat komisinya udah, gitu aja. Wih. Keren. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Betul. Ayo, harus nih. Harus ya. Ada Bu Yeyen juga ya di sana ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Dan yang menariknya bagi teman-teman, aduh ini komisinya gimana? Komisinya kami berikan per hari. Per hari? Per hari.
Jadi, oh iya saya lagi butuh uang nih, besok mau bayar SPP. Ayo, ya, fight, gerak. Yang penting rajin aja ya. Penting rajin, udah beres gitu. Hidup kan gitu. Nggak males mah udah bebas. Oh oke. Udah beres lah. Iya. Pak, spill sedikit dong. Cuan yang paling besar kurang lebih berapa nih Pak orang jualan? Oke, saya bisa buktikan satu sahabat kita cuannya dia ya, bersih ya. 1,8 miliar. 1,8 miliar? Nanti saya bisa liatin. Oh. Yang 1 miliaran mah banyak. Oke. Ini air minum, siapa yang nggak minum air minum di sini? Ayo. Ya sekali teguk selesai. Siapa yang tidak minum air, angkat tangan. Artinya apa? Dari bayi, balita, orang sakit, manula, semua minum. Orang sehat, orang sakit minum. Customer kita berapa banyak? Jumlah penduduk Indonesia berapa banyak? Udah kalikan aja, yang minum berapa banyak? Ini adalah bisnis terbesar di dunia. Bisnis air minum. Dan satu hal, ke depan orang bisa perang karena air. Orang bisa berantem karena air. Sebentar lagi air itu sulit. Masuklah ke sebuah bisnis yang dibutuhkan bukan hanya setahun, 2 tahun ke depan, tapi 10, 20, 50 tahun ke depan. Iya. Dan ini menjadi prime bisnis. Oke. Prime produk. Pak, mau tanya sedikit. Minimal modal yang dibutuhkan selain tadi handphone. Dari orang yang mau. 1 dus, 340.000. Selesai. 340.000 aja modalnya, jual itu aja. Ya. Dari satu, sudah begitu beli 1 dus untuk dirinya sendiri, semua sistem sudah kami berikan. Oh. Sudah bisa jualan, sudah bisa ini, sudah bisa semua. Oke. Dan ada media-medianya. Dan menariknya, ya, kami ada seminar kesehatannya secara rutin. Dokter yang isi. Kita ada dokter, ada profesor, kalau umpamanya lihat di sini. Ada mukanya Profesor Dr. Richard, Profesor Agus, dokter, ini semua profesor banyak yang bergabung di Al-Kakua. Tim peneliti kita Profesor Dr. Richard Redpot. Oh, yang di sini, saya baru dapat brosurnya. Oke. Beliau, ini Dr. Richard Redpot, ya. Ini adalah di Al-Kakua ya sebagai peneliti. Beliau adalah ketua dari Asosiasi Peneliti Internasional Dunia dengan anggota lebih dari 11.000 orang. Beliau tuh orang Indonesia jadi ketuanya. Dan dia di Al-Kakua juga. Iya. Ada profesor, keren-keren kan. Gelarnya panjang tuh. Iya, iya. Ini Profesor Dr. Richard ini dari Harvard loh. Betul. Ya. Kemudian juga Profesor Sri ini dari Tokyo University, ya. Dan juga Dr. Wiwi ini dari Erlangga. Gede. Ini keren-keren semua ya. Betul. Kemudian juga dari Dr. Rohma, ini juga dari ITB Erlangga, kemudian Dr. Sri ini juga dari Erlangga juga. Ini peneliti semua dan memang ini peneliti klinis loh. Betul, makanya kan uji klinis. Oke. Al-Kakua ini bukan sekedar air minum biasa lagi. Ini udah luar biasa. Luar biasa. Ini revolusi dari sebuah kesehatan lah, sebuah dunia kesehatan. Pak Lim, Pak Kolim, sorry. Saya pengen tahu juga nih, barangkali ada nggak yang bisa kasih testimoni kalau mungkin Pak Kolim kan sebagai owner, gitu kan. Orang juga, yang owner kan tetap harus jualan. Tapi pengen tahu nih, siapa di antara kita mungkin yang bisa Pak Kolim tunjuk, kira-kira bisa memberikan testimoni seperti saya tadi testimoni waktu hadir di sini juga merasa lebih segar. Kemudian nanti deh kita cerita soalnya jorok juga nih ya. Nggak apa-apa lah jorok ya. BAB saya tuh agak sedikit berbeda dengan sebelumnya loh. Betul. Gitu. Nah saya tuh bingung kenapa ya. Jangan-jangan salah makan gitu ya. Ternyata enggak, ini saya baru tahu. Ada 6 keunggulan dari Al-Kakua ini yang mempengaruhi tubuh saya sampai detik ini. Betul. Nah Pak Kolim boleh nggak kasih? Saya mungkin bisa panggilkan sahabat saya, Ibu Dinuk. Ayo kita hadirkan di depan Ibu Dinuk. Nah ini langsung dari yang memang sudah minum secara rutin dan mungkin punya pengalaman yang sangat menarik tentang Al-Kakua ya. Cek. Ya. Oke. Ibu Dinuk ya. Bu, boleh silakan duduk Bu. Oke. Sudah nyala. Bu Dinuk boleh perkenalkan diri. Bu Dinuk ini siapa nih? Selamat pagi semuanya sebelumnya. Saya Dinuk. Saya bisa lebih 5 tahun, saya Dinu, saya dari Jakarta, sengaja datang ke sini untuk selain menyaksikan pameran Expo Kesehatan juga untuk memberi testimoni. Iya.
saya caregiver untuk putra tunggal saya selama 5 tahun. Anak saya 40 hari yang lalu sudah meninggal. Kenapa saya tetap akan memberikan testimoni? Karena saya merasakan sekali manfaat Al-Kakua. Anak saya kanker angiosarkoma. Itu kanker rangka yang menyerang pembuluh darah. Dokter bilang namanya sarkoma itu harus segera operasi. Jadi tanpa ditunda-tunda, di 2020 anak saya operasi, lalu menjalani kemoterapi, menjalani radiasi. Yang teman-teman di sini mungkin para penderita kanker tahu ya, efek dari radiasi kemoterapi itu bikin badan lelah, sakit, sariawan dan segala macam. Ada sahabat saya, Ibu Yeyen, mengenalkan Al-Kakua. Air minum sama saja dong, apa sih bedanya dengan lain? Saya lihat juga jujur harganya mahal. Prioritas saya untuk obat, karena jujur tidak semua obat ditanggung oleh BPJS. Jadi ada obat-obat yang pasien kanker emang harus keluar sendiri biayanya. Oke, akhirnya untuk sementara saya diberi coba 1 dus dulu deh. Jadi setelah anak saya operasi, dia harus segera fisioterapi dengan kondisi masih kurang oke, dengan minum Al-Kakua. Puji Tuhan ya, bertahap pelan-pelan dia bisa semangat lagi, dan yang menyenangkan saya bisa olahraga bareng saya lagi. Bisa olahraga? Ya, dari cuma melangkah sampai akhirnya mayu badminton bareng. Serius? Puji Tuhan. Oke. Ya, jadi akhirnya nggak cukup lah kalau cuma 1 dus, akhirnya Al-Kakua coba lagi deh. Tapi selain saya jujur, Al-Kakua bukan obat. Saya nggak mau promosi Al-Kakua obat. Betul. Bukan. Tapi Al-Kakua seperti yang tadi Ko Thompson sudah jelaskan, berjuta manfaat, itu yang saya rasakan. 2020 dia operasi, terus jalani kemo, jalani radiasi. Puji Tuhan sampai 2022 harus PET scan bersih, clear, nggak ada kansernya lagi. Tapi ketika mulai beraktivitas seperti biasa, artinya ke kantor lagi. Sampai ke kantor juga beraktivitas bisa ke kantor. Anak saya umurnya 28 tahun, sudah bekerja di kantor lawyer juga. Ya, terus tapi karena COVID segala macam jadi bisa kerja di rumah ya, bisa kerja. Ternyata dia mengeluh kakinya sakit. Kebetulan antara tempat kerja dan rumah saya bisalah jalan kaki 10-15 menit. Jadi emang benar-benar dia pilih jalan kaki. Ternyata mulai sakit, kembali ke dokter. Mungkin karena tadi efek ototnya sudah sebagian hilang, mungkin efek karena operasi. Ketika PET scan lagi, ternyata metas ada di pelvic. Di pelvic, dokter bilang, ibu ini tidak bisa diapa-apakan. Tapi sebagai ibu, dokter masa menyerah gitu saja sih? Oke, dicoba kemoterapi. Akhirnya anak saya menjalani kemoterapi lagi dan radiasi lagi. Al-Kakua membantu sekali lagi. Apa yang membantu, Bu? Pasien radiasi itu untuk minum susah. Iya. Tapi terus anak saya lebih suka Al-Kakua yang dingin ya, jadi taruh kulkas, dia bisa minum. Selain jus segala macam kan, pasien kanker mungkin takut, ini banyak mengandung gula sehingga takut kansernya bertambah, tapi tidak. Al-Kakua bisa dibilang non sugar, ya pokoknya tetap minum banyak. Yang tadinya sedikit cuma bisa sehari 4, ayo deh lebih lagi, bisa sehari 8 botol. 8 botol? 8 botol. 8 botol kecil atau besar? Jujur yang kecil. Yang kecil? Yang kecil. Cukup ya? Oke. Tapi seperti yang tadi dokter bilang, karena tidak bisa dioperasi, hanya radiasi dan kemo, di akhir 2023 PET scan lagi, metas ke paru. Iya. Nah, ketika di paru dengan obat, tahu dong kalau kanker paru, obat-obatnya tuh udah bukan obat kemo dan ini segala ya, tapi begitu banyak obat untuk parunya. Dan itu jujur efek obat-obat kanker itu bikin susah BAB. Iya. Susah BAB, walaupun saya sudah kasih jus tiap hari tetap BAB susah. Puji Tuhan dengan Al-Kakua BAB-nya tetap lancar. Ini yang terjawab Pak Kolim yang tadi saya bilang. BAB tetap ini, walaupun. Nah, terus juga karena tadi udah metas ke paru,
terus dia harus sedot cairan di paru segala macam, intinya sudah mulai berat. Iya. Maka painkillernya banyak sekali. Oke. Dari Durugesic yang ditempel, MST, morfin, Iya. itu makanan sehari-hari. Efek painkiller ini benar-benar berat. Jadi efek berat ini selain yang tadi BAB susah, tapi untuk anak saya lancar, ini juga ditambah selama anak saya sakit itu harus rutin, pasien cancer pasti harus rutin cek lab ya istilahnya ya, Iya. cek darah segala macam. Ketakutan saya juga yang nomor satu adalah kalau sampai harus cuci darah karena ginjal terserang karena begitu banyak obat-obatnya. Iya. Puji Tuhan selama 5 tahun saya dampingi ginjalnya fungsinya bagus terus, tetap di atas 80%. Oh. Maaf saya nggak bawa hasil cek labnya ya. Labnya ya. Jadi cek lab itu benar-benar hasilnya bagus di atas 80%. Sampai dokternya juga, loh ibu, karena pasien-pasien yang sama itu pasti fungsi ginjalnya jadi 60 atau bahkan di bawah 50, 40 karena obat-obat yang gitu. Nah, saya merasakan sekali ini efek Alkaqua. BAB-nya jadi lancar, cek ginjalnya juga jadi bagus. Itu yang bisa saya testimonikan. Baik, terima kasih Ibu Dunik ya. Kondisi yang begitu memprihatinkan, seorang anak yang punya penderita kanker, kankernya langka pula, tapi bisa Ibu temani ya, hanya mungkin beberapa saat. Karena itu jalan Tuhan, waktu Tuhan. Kita tidak punya hak untuk mengatur Tuhan ya, yang punya jiwa dan raganya ya. Oke, Ibu, sesuatu yang menarik tadi Ibu bilang dengan Alkaqua, anak bisa agak sedikit berjuang dalam kehidupannya. Tadi bisa BAB karena bisa minum. Karena orang yang kemo itu semua harus dalam keadaan steril dan susah ya, betul? Oke. Baik, Pak Kolim, tadi Ibu bilang tadi anaknya kalau orang udah kemo ya, setahu saya itu memang susah ya untuk menerima asupan makanan dan minuman. Betul. Apakah dari keunggulan keenam tadi itu yang juga membuat Alkaqua bisa membantu? Ya, kalau saya katakan kemo itu kan seperti bom atom kan, ke tubuh, boom, dibom semua sel tuh dihancurkan. Mau sel bagus, sel jelek semua hancur. Iya, setuju. Kalau bagi mereka yang masih punya kekuatan, dia bisa bangun kembali. Tapi kalau sudah lemah, apa yang mau dibangun? Udah hancur semua. Makanya rambut rontok ini, rontok itu rontok. Nah, kalau kita bicara dalam tubuh kita yang bisa memberikan efek terbaik buat recovery adalah air. Saya kasih tahu sekali lagi, air. Kenapa? Karena tubuh kita itu makhluk air. Dan kita sering lupakan itu. Nah, air inilah yang bisa memberikan bantuan. Kita nggak makan bisa, tapi nggak minum nggak bisa. Kenapa? Karena sel-sel kita butuh. Oke, kalau kita bicara ketika di kemoterapi banyak yang hancur. Dan untuk menumbuhkan kembali apapun butuh oksigen yang banyak. Alkaqua hexagona oksigennya sangat banyak. Kemudian kedua adalah hasil dari obat-obatan. Dia bisa detox buang, kalau nggak sampahnya numpuk. Betul. Dibuang supaya apa? Supaya bersih kembali tubuhnya. Sampai ke sel-sel yang kecil yang tadi masuk gang tadi ya. Dan sel itu kan mesti regenerasi. Bagaimana bisa regenerasi sel? Dia harus cukup oksigen. Ya, oksigen dalam tubuh membawa sari makanan ke dalam sel. Kalau tidak ada oksigen, sel nggak akan dapat cukup makanan. Orang sehat juga selnya rusak. Kenapa? Tidak cukup oksigen. Makanya jangan kurang tidur, kelelahan. Orang kelelahan bisa tiba-tiba drop loh. Betul. Kenapa? Karena kurang oksigen. Tubuhnya bekerja, setiap kali kita keluar, bekerja, oksigennya keluar. Kurang masuk oksigen, problem. Minumlah Alkaqua. Terus gantikan kembali. Tadi Ibu Dinuk ya, Ibu Dinuk cerita ginjal anaknya tadi masih berfungsi 80%. Sedangkan yang saya tahu, pasti konsumsi obat-obatan kimianya juga banyak. Bisa dijelaskan nggak Pak Oke, Kolim? menarik nih. Bapak Ibu teman-teman, apa sih penyakit ginjal itu? Banyak orang bingung kan penyakit ginjal. Oke, kita di rumah punya kamar mandi. Kemudian ada saringan buang air itu kan? Oke, kira-kira kalau saringan itu ada sampah, ada rambut lah, ada ini, ada itu.
Kira-kira kalau kita mandi airnya bisa turun atau tergenang? Tergenang. Tergenang. Oke, saya umpamakan saringan itu adalah ginjal kita. Ya, kenapa orang yang sudah kena ginjal nggak boleh minum air banyak? Karena ginjal saringannya itu sudah kotor. Ginjal kita kotor nggak bisa saring lagi darah. Sampai ke satu titik ketika kita minum banyak, dia menggenang. Ya, darah juga nggak bisa disaring. Sampai ke titik di mana darah sudah tidak bisa disaring, maka darah harus dibersihkan di luar tubuh. Disaring, cuci darah. Nah, apa yang terjadi dengan ginjal kita? Terlalu banyak sampah. Sekarang sampahnya mau dibuang atau enggak? Pengen dong. Kalau solusinya sampah pengen dibuang, tapi solusinya pakai obat. Apa yang terjadi? Dirojok. Numpuk lagi. Ya, logikanya sederhana. Kalau misalnya mau bersihkan, butuhkan air kan? Iya. Kotoran kamar mandi kita kotor, bersihnya pakai apa? Air kan? Air. Semuanya air. Nah, perlahan-perlahan sampah itu dibersihkan. Oke. Ya. Jadi secara perlahan dibersihkan dan kalau sudah rutin kita minum, maka pembersihannya sudah rutin dilakukan. Dan penyakit ginjal kita bisa hindari. Oke, setuju. Ya, inilah logikanya kenapa kita butuh banget air Al-Aqua. Sangat-sangat dibutuhkan. Secara jangka panjang, ini adalah investasi yang unpricing. Ya, ke dokter kita bisa price, tapi kalau kita bilang sehat unpricing. Dengan sehat kita bisa cari uang. Dengan sehat kita bisa happy, bisa makan, bisa ini. So, kenapa kita tidak lakukan dari dini? Kita benerin dulu dari paling dasar. Air ini. Betul. Tadi dioperasi, kami punya satu case yang kena leukemia. Oh iya. Dan kami ada suratnya dinyatakan sembuh oleh dokter. Cuman kami nggak boleh tampilkan. Kenapa? Sekali lagi Al-Aqua ini bukan obat. Yes. Kami nggak bisa kasih testimoni yang terlalu apa namanya di forum ini. Al-Aqua ini air minum. Tapi kalau teman-teman mau lihat testimoni kami banyak banget. Cuma peraturan tidak memperbolehkan kami untuk menuliskan testimoni dan mempublikasikan. Betul. Ya, secara internal banyak sudah membuktikan manfaat dari Al-Aqua ini. Sangat-sangat banyak. Nah, ini satu lagi nih. Ini ada anti-aging. Ini kan kerjaannya dokter-dokter kecantikan. Ya, yang mau cantik siapa? Itu bahasa banyak. Cowok aja sekarang mau ganteng. Oh iya dong. Mau tampil. Tapi ini apa nih? Ini sebetulnya air apa nih? Ini produk dari Al-Aqua juga atau gimana? Betul. Nah, jadi simple, air nano ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman yang hari ini misalnya ada luka atau diabetes ada luka yang nggak sembuh-sembuh atau kena eksim yang nggak sembuh-sembuh, disemprot aja pakai Al-Aqua. Kita buktikan dalam waktu, kalau diabetes sampai luka parah kita bisa buktikan seminggu 2 minggu itu sudah tertutup. Sudah ada progresnya seminggu 2 minggu? Kita punya banyak sekali gambar, bukan banyak ya, banyak sekali testimoninya. Oke. Ya, yang teman-teman mau lihat nanti di counter kita bisa lihat, saya lihatkan gambar-gambarnya semua. Bulan minggu pertama, minggu kedua, 3, keempat dan seterusnya. Untuk luka, untuk rambut, untuk muka yang jerawatan, ayolah semua bisa. Kenapa? Tubuh kita itu air. Sel-sel tubuh kita itu bukan hanya di dalam tubuh loh, di luar tubuh itu juga ada. Nah, luar tubuh itu harus diregenerasi kembali. Al-Aqua mampu membantu meregenerasi sel-sel tubuh kita di dalam maupun di luar. Jadi untuk semua luka bisa, kecuali satu, luka batin. Agak susah. Baru mau tanya. Luka hati Pak Kolim, saya disakiti. Aduh, saya beli Al-Aqua dua bukan dus. Minum, rendem. Untuk ini saya mungkin boleh nambahkan testimoni juga. Nunggu pasien di rumah sakit, udah pasti 5 hari. Ya dengan kamar mandi pasti ada yang nyaman, ada yang tidak. Ini bantuan utama buat saya. Dengan nyemprot ini saya jadi ngerasa seger lagi, tetap. Jadi inilah bekal saya yang pasti kalau ketika anak saya opnam atau apa, ini tidak pernah saya tinggalkan. Ini pasti saya bawa. Dan iya. Jadi seger dan semangat lagi. Lebih semangat lagi ya. Ini seger bener. Dan ini isinya sama dengan apa yang kita minum. Jadi nanti ini isinya kita lihat ya. Ini tidak ada pipa. Oh, nggak ada pipa. Nggak ada pipa. Model karena tadi nano tadi ya. Iya, jadi ini semua ya ketika kita semprotkan ya airnya mau gini juga boleh. Ya apapun karena nanti ada pompa.
Iya. pump. Iya. Nanti kalau sudah full habis, Iya. kita tinggal tekan, nanti kita siapkan alatnya. Tekan lagi isinya Alka-Aqua. Oh, oke. Kita isinya Alka-Aqua lagi. Uh-huh. Itu saja, ini air Alka-Aqua nih. Oh, Ini oke. isinya air Alka-Aqua. Oke. Jadi untuk perjalanan kalau umpamanya di mobil, kita sarankan ada satu. Perjalanan jauh ngantuk, Iya. semprot aja. Benar-benar. Asik. Asik. Saya mau nanti ngobrol-ngobrol ke standnya Alka-Aqua. Sip, ditunggu ya. Semua sekarang. teman-teman di sini hadir, silakan ayo. Ya. Datang ke stand kita, langsung kita bisa buktikan. Oke. Gitu. Nah, ini Pak Kolim, kira-kira apa yang mau disampaikan di detik-detik bincang-bincang kita hari ini? Oke, keburu nggak? Saya pengen, Masih. ini saya punya hadiah 4, cepet ya? Wih, Ya, Oke. ada yang mau hadiah nggak? pasti mau dong. Ada yang mau hadiah? Kalau yang mau, ayo duduk dulu oke. dong. Oke, langsung ya. Ya, Jawab pertanyaan singkat, siapa yang mau? Alka-Aqua ada berapa keunggulan? Alka-Aqua ada berapa keunggulan? Angkat tangan ya, angkat tangan sini, ayo langsung. Ada berapa keunggulan? Ini Ada 6. Ini Betul. ada tulisannya. Yang mana? Ayo sini, Ibu. sini. Yang mana? Coba tentukan yang mana. Ibu Pauline, betul? Oh bukan. Nah. Ini masih ada lagi. Oke. Hati-hati. Terima kasih. Oke. Oke, pertanyaan kedua. Yang kedua, Ya. Botol Alka-Aqua warnanya apa? sate. Tangan dulu. Mana. Tentukan boleh. Boleh tentukan. Nah. Ibu yang paling depan ini. Ibu Iya. Lilis. Oke. Oke. Iya. Oke. Oke, yang ketiga. Ya. Nah, yang ketiga. Sebutkan salah satu dari teknologi yang dimiliki oleh Alka-Aqua. Ayo Oke. tunjuk. Ayo. Iya. Ini udah tunjuk tangan 3 kali. Oh iya Kasihan. benar, kasihan. Oke. Ya, dan yang terakhir adalah siapa yang mau? Cepat angkat tangan. Udah gitu aja. Yang mana? Yang paling cepat siapa dapat? Iya, gercep. Terima kasih. Iya. Oke. Asik kan? Keren. Pak Kolim, ini sesuatu yang menarik ya. Selain ini jelas Alka-Aqua bukan obat, tetapi ini sangat membantu karena 70% tubuh kita adalah air. Betul. Dan ini punya 6 keunggulan yang dibuktikan dengan uji klinis dari berbagai profesor dan juga laboratorium yang sudah dikenal di dunia. Ya ini sangat membantu. Dari sisi cuan, ibu bapak silahkan konsultasi dengan Bapak Kolim ini. Apa sih cuannya? Kalau menurut saya ini adalah satu kesempatan yang langka dan juga bisa kita lewati bersama-sama. Dan ini produk baru ya, relatif baru ya di Ini Indonesia. baru ya? Masuk ke Indonesia kapan? Enggak, produksi dalam negeri. Oh, produksinya. Tapi teknologinya luar negeri. Oh, oke. Kita yang satu-satunya di Indonesia punya teknologi ini. Oke, Pak Kolim jangan kemana-mana ya. Ya. Nanti mungkin teman-teman juga mau konsentrasi ke booth-nya, dibantu dengan Ibu Yen dan Ibu Dinuk. Dan sebagai satu tanda terima kasih dari panitia, Bapak Dedi Kur akan memberikan sertifikat ini untuk Bapak sebagai terima kasih kami. Mohon kiranya bisa menerima. Dan jangan kemana-mana, nanti Pak Kolim akan hadir lagi. Ini ada satu teknik lagi yang disebutnya terion, yang nanti kita akan bincang-bincang juga. Ibu Dinuk bisa mendampingi juga? Oke, agak di Oke, ya, yes. Oke, terima kasih Bapak Kolim, Ibu Dinuk, terima kasih banyak. Ibu terima kasih, sehat selalu. Oke, ya, baik. Nanti kita akan bincang-bincang lagi ya.